Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Keterampilan Sukses Bekerja dengan anggota Ian, Steven, Dinda, Farah, saya Beauty Aprilia, dan Ismi Arifitria. Kali ini saya ingin menjelaskan lowongan pekerjaan yang ada di PT Teknobuana Global Indo. Dengan kriteria usia maksimal 30 tahun, S1 Teknik Kimia, menguasai komputer Miss Office, memiliki integritas, fleksibilitas, idealisme, mampu bekerja di bawah tekanan, ulet, teliti, mau belajar, dan pekerja keras. Yang terakhir, komunikatif dan mampu mengidentifikasi persoalan dengan bagus. Kirimkan CV, sertifikat vaksin, dan lamaran lengkap dengan subjeknya itu chemical engineering. Terus sumber lowongan pekerjaan ini kami dapat dari Instagram Teknik Kimia ITB, namun pas kami cek di websitenya kami tidak menemukan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ini dia, lowongan yang dibuka itu adalah prianya itu sebagai tim perancangan proses dan wanita itu sebagai license engineer. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang integritas. Integritas itu apa sih? Nah, integritas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sidat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, pentingnya integritas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, namun juga sangat diperlukan di dalam kehidupan dunia bisnis dan kerja. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap putusan yang diambil berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Nah, contoh integritas ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh dari integritas yaitu contohnya misalkan ada seorang pekerja yang bekerja di perusahaan A bernama Stephen dan memiliki rekan bernama Farah. Suatu hari, Farah menitipkan dokumen-dokumen penting ke Stephen karena dia ada urusan mendesak yang mengharuskan cuti kerja. Farah juga menitipkan pesan bahwa dokumen tersebut tidak boleh ada siapapun yang tahu dan membacanya, karena dokumen tersebut data penting perusahaan yang tidak bisa sembarangan orang tahu. Dalam kasus tersebut, jika Stephen memiliki integritas yang tinggi, maka akan menjaga dokumen tersebut sesuai dengan yang diamanahkan oleh rekannya. Namun, jika Stephen tidak memiliki integritas, maka yang akan dilakukan akan sebaliknya. Bagaimana cara membentuk integritas di tempat kerja? Yang pertama, memberikan penjelasan yang rinci tentang apa arti integritas di tempat kerja Anda. Bagi seorang pemimpin perusahaan yang ingin para pekerjanya memiliki integritas yang tinggi, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu menjelaskan arti integritas yang sesungguhnya di perusahaan secara jelas dan rinci, sehingga pekerja akan memahami harapan dari perusahaan tersebut. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Hal ini akan membuat pekerja merasa lebih nyaman dan jika ada sesuatu masalah akan lebih merasa bebas berbicara tanpa merasa takut. Saling berdiskusi secara transparan akan membuat pekerja merasa dihargai dan diakui kehadirannya sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja pekerja. 3. Pemimpin dengan memberikan contoh yang baik adalah kunci utama. Bukan hanya sekedar menyusun etika kerja di dalam suatu perusahaan yang harus dijalankan oleh para pekerja, namun banyak dari mereka yang tidak bersikap sesuai etika yang berlaku. Yang keempat, menerapkan penilaian mandiri dalam hal integritas secara reguler. Nah, para pekerja harusnya memberikan umpan balik pada diri mereka sendiri, seperti halnya introspeksi diri, apakah kinerja selama beberapa hari ini sudah baik atau masih kurang, dan jika masih kurang, maka mengakui hal tersebut.
Yang kelima, yaitu bersikap tegas pada pekerja perihal integritas di tempat kerja. Perlu memberikan apresiasi atau penghargaan pada pekerja secara konsisten memenuhi dan bertindak sesuai dengan etika kerja yang diharapkan. Namun jika melanggarnya, kita juga perlu bertindak untuk meluruskannya. Selanjutnya ada fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja itu strategi perusahaan untuk mempertahankan para pekerja adalah dengan memberikan fleksibilitas kerja. Misalkan, memberikan jam kerja yang fleksibel. Fleksibilitas dalam pekerjaan dipercaya dapat membantu pekerja untuk bertahan dan beradaptasi dalam berkarir. Kemudian ada idealisme. Idealisme merupakan suatu pemikiran atau keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan empiris yang unik, pikiran, serta memiliki cita-cita yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Idealisme dapat membuat seseorang untuk berani dalam mengambil langkahnya di dalam kehidupannya, berdasarkan keyakinan yang kuat yang dibentuk dari membaca buku-buku, melihat lingkungan sekitar, atau pengalaman hidupnya. Contoh, di dalam sebuah pekerjaan, ketika kita tidak menyukai pekerjaan tersebut dan akhirnya memiliki untuk mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita. Untuk selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif adalah keadaan saling dapat berhubungan atau mudah dihubungi dan juga mudah dipahami. Orang yang komunikatif adalah orang yang mampu berbahasa sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Juga mudah dihubungi dengan arti memberi respon saat dihubungi. Dan komunikatif bukanlah soal seberapa banyak kita mampu menyerap informasi dan pengetahuan kita. Komunikatif, sikap yang berlandaskan pada rasa apresiasi, menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita dan juga berbicara dengan yang bukan terhadapnya. Komunikatif adalah alat penghubung antara satuan-satuan kerja yang berbeda tingkat dan fungsinya, sehingga tercipta keselarasan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Komunikatif diperlukan antara atasan dan bawahan. Sebagai seorang atasan, dalam melaksanakan tugas manajerialnya, diperlukan sikap yang komunikatif. Dalam menggerakkan bawahan untuk mengatur atau memberi pengarahan, sangat diperlukan sikap yang komunikatif. Selain itu, sikap komunikatif juga diperlukan sebagai saran untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik, dan saran. Selanjutnya di sini ada job description, yaitu what is a liaison engineer? Seorang liaison engineer adalah seorang senior industri yang bekerja dengan departemen manufaktur sebuah perusahaan besar. Tugas pekerjaan mereka adalah merancang, menguji, dan merampingkan produksi dengan melihat berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat mencakup pekerja, persediaan, kontrol kualitas, analisis biaya. Karir untuk seorang liaison engineer biasanya mencakup gelar sarjana di bidang teknik dan pengalaman di industri manufaktur. Yang selanjutnya ada job description dari tim perancang proses. Tim ini bertugas untuk merancang sebuah proses dari jasa perusahaan yang disediakan oleh perusahaan seperti tap heksagonal, Drinkwater, dan lain-lain di tempat konsumen berada. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan
contoh serangkaian contoh interview wawancara, yaitu antara HRD dan pelamar. Di sini saya sebagai HRD dan teman saya sebagai pelamar cowok yaitu Stephen, terus kemudian pelamar cewek yaitu Dinda. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Di sini untuk kandidat yang sudah dipanggil untuk proses wawancara, yaitu ada 5 orang, yaitu langsung saja kita sebagai pelamar cowok terlebih dahulu, yaitu Mas Stephen Daniel Sijabat. Iya, saya Pak. Oke. Langsung saja di sini saya sebagai HR dari PT Teknobuana Global Indo. Di sini saya akan membahas tentang sistem rekrutmen, yaitu ada beberapa tahapan sehingga Anda bisa masuk ke tahap wawancara, berarti Anda sudah melewati beberapa tahap sebelumnya, yaitu seperti pengumpulan berkas dan lainnya gitu. Nah, di sini langsung saja ya. Gimana kabar Anda hari ini? Kabar saya baik, Pak. Baik. Tidak nervous atau gugup gitu? Untuk nervous sendiri pasti ada sih, Pak. Oke. Santai saja ya di sini. Ya, Untuk coba, saya pengen tahu nih dari Anda. Coba ceritakan tentang diri Anda. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Pak. Jadi nama saya adalah Stephen Daniel Sijabat. Saya merupakan seorang fresh graduate dari jurusan Teknik Kimia di Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun 2022. Untuk kegiatan saya sehari-hari, untuk saat ini saya hanya membantu orang tua saya. Dan juga saya aktif untuk mengikuti webinar-webinar untuk melatih skill dan pengetahuan saya. Dan juga saya mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Seperti itu, Pak. Baik. Untuk apa sih motivasi Anda untuk ngelamar di perusahaan ini sebagai lowongan yang Anda cari itu, yang Anda lamar itu tim perancangan proses? Oke, jadi gini, sebagai seorang fresh graduate, saya memiliki sebuah motivasi untuk melamar di perusahaan Bapak, yaitu saya ingin memberikan sebuah kontribusi positif dalam skill dan juga ilmu yang saya peroleh ketika saya berkuliah. Dan juga saya ingin membangun sebuah networking yang baik untuk karir saya ke depannya. Dan yang terakhir, saya rasa kualifikasi dari pekerjaan yang sebagai tim perancangan proses, saya rasa skill dan kemampuan saya cocok untuk berada di posisi tersebut. Jadi saya merasa tertantang untuk mencoba mengisi posisi tersebut. Begitu, Pak. Baik. Lalu gini, setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya pengen tahu, apa kelebihan yang Anda miliki untuk diterima di tim perancangan proses ini? Untuk kelebihan sendiri, saya rasa saya sudah cukup ya, Pak. Jadi saya lihat di kualifikasi bahwa salah satu kemampuannya itu tidak mampu menggunakan Microsoft Office dengan baik. Namun tidak itu saja, ada beberapa software yang saya kuasai seperti AutoCAD dan Visio. Dan juga saya memiliki saya mampu beradaptasi dengan baik dalam tim maupun individual. Seperti itu, Pak. Baik, untuk ini apa namanya? Kemampuan bahasa asing atau bahasa lainnya gitu? Saya cukup bisa bahasa asing, bahasa Inggris, namun masih belum terlalu lancar, Pak. Namun saya berusaha untuk mengejar ketertinggalan saya dengan cara mengikuti
kelas-kelas basic di internet, dan juga menonton seperti video-video tutorial di YouTube. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Tadi kan udah ngebahas kelebihannya ya. Iya. Sekarang saya pengen tahu nih, apa sih kekurangan yang Anda miliki? Untuk kekurangan sendiri, mungkin saya pasti sebagai fresh graduate ini saya kurang dalam pengalaman ya Pak, pengalaman di posisi tersebut. Namun saya memiliki jiwa yang mau belajar, dan saya yakin saya bisa mengejar ketertinggalan saya untuk mengisi posisi tersebut. Ya, seperti itu Pak. Untuk contoh Anda untuk mengakali untuk kekurangan ini bagaimana? Jadi seperti saya mencari di internet, apa sih tupoksi dari pekerjaan ini, dan bagaimana cara saya menjadi pekerja yang baik dan benar ketika sudah mengisi posisi tersebut. Ya, jadi lebih banyak membaca gitu Pak, seperti itu. Gini Mas Stephen, gini ya, dengarkan pertanyaan baik-baik. Apa yang menjadi kekurangan Anda? Ini itu lebih ke diri Anda gitu. Lebih ke personality Anda, oke? Untuk personality mungkin saya orangnya agak malas gitu Pak. Namun itu merupakan diri saya yang lalu. Saya sudah mencoba semaksimal saya agar saya menjadi orang yang rajin. Ya, lebih banyak ini sih ngumpul dengan teman-teman yang bisa membangun saya seperti itu. Dan saya rasa saya sudah jauh dari malas itu Pak, seperti itu. Baik, oke. Untuk selanjutnya, apa sih rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk target saya dalam 5 tahun ke depan itu saya ingin menjadi seorang ahli dalam pekerjaan ini dengan mempelajari segala aspek yang ada di sana. Dan setelah itu saya juga ingin menjadi seorang kepala bagian di divisi ini dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang ada sehingga saya mampu dan siap untuk menanggung tanggung jawab untuk tim saya nanti, seperti itu. Oke. Untuk Anda sudah mempunyai beberapa klasifikasi yang kita butuhkan. Nah, terus kenapa sih kita harus merekrut Anda gitu dibandingkan dengan pelamar yang lain gitu? Seperti yang saya sampaikan, karena saya memiliki skill yang mumpuni untuk mengisi posisi tersebut beserta kemampuan dari diri saya yang bisa mengisi posisi tersebut. Dan juga mungkin orang-orang tua memberikan pengalamannya apabila mengisi tersebut. Tapi saya sebagai muda-mudi akan memberikan masa depan kepada perusahaan Bapak. Seperti itu, Pak. Baik. Untuk Mas Stephen, nah kan Anda sudah masih fresh graduate ya. Kita pengen tahu nih, gitu. Ceritakan hobi Anda gitu selama Anda masih fresh graduate gitu, dan apa sih yang sedang Anda lakukan gitu di luar bekerja gitu? Untuk mengisi kekosongan ya Pak, saya biasanya untuk weekend saya mengisi kekosongan saya dengan berolahraga seperti futsal dan juga badminton. Dan biasanya juga saya, karena saya memiliki jiwa musik ya Pak, jiwa seni, jadi saya biasanya bermain musik seperti main gitar dan nyanyi. Dan juga untuk mengisi pengetahuan saya lebih lagi, saya biasa membaca buku seperti itu Pak. Baik. Nah, pernahkah Anda menghadapi rekan kerja yang tidak sependapat dengan Anda nih? Terus bagaimana cara Anda menghadapi situasi tersebut gitu? Untuk perbedaan pendapat sendiri pasti seringlah kita temukan, mau tingkat sekolah, kuliah maupun bekerja. Namun bagaimana dari kita menyikapinya? Untuk saya sendiri, saya menghargai setiap perbedaan dari pendapat seseorang. Namun balik lagi, kita kan pasti untuk sebuah masalah atau argumen, kita menemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dari argumen mana yang menuju ke fokus tujuan yang ingin dicapai. Apabila mungkin kita masih memiliki ego yang sama-sama ego,
kita bisa menjalankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikannya, Pak, seperti itu. Baik. Nah, untuk lingkungan kerja seperti apa sih yang Anda inginkan gitu? Untuk lingkungan kerja sendiri, saya ingin berhubungan dengan banyak orang yang aktif tentunya di bidang mereka berkontribusi lebih di tempatnya di mana mereka ditempatkan. Dan juga saya nyaman ketika di situasi di mana sebuah pekerjaan itu tidak ada batasan gitu, Pak. Seperti atasan dengan bawahan. Batasan yang saya maksud di sini bukan berarti kita tidak sopan dengan meninggalkan attitude yang ada. Tetap kita menjaga norma-norma yang ada dengan attitude yang baik. Tapi lebih santai seperti itu sih mungkin, Pak. Baik. Untuk berapa sih gitu? Jika Anda diterima di kerja di perusahaan kami gitu, berapa sih gaji yang Anda inginkan gitu? Saya telah melakukan riset untuk gaji dari tim perancangan proses yaitu pada kisaran 5 sampai dengan 7 juta. Dan untuk ekspektasi saya untuk mengisi posisi tersebut ada di 7 juta. Seperti itu, Pak. Oke. Terus nih, kita kan dari tadi udah bertanya gitu, saya udah bertanya gitu. Nah, dari Mas Stephen sendiri gitu, apakah ada memiliki pertanyaan untuk perusahaan kami gitu? Mungkin apabila saya keterima di perusahaan yang Bapak pimpin, apa sih Pak tantangan-tantangan yang akan saya hadapi dan bagaimana saya menanggapi tantangan-tantangan tersebut? Gitu, Pak. Baik. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi ya mungkin culture di sini ya. Karena di sini itu banyak juga dari pendatang gitu, orang-orang luar di sana gitu. Karena setiap wilayah kan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, mereka juga suka membawa ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, mungkin Anda harus lebih beradaptasi lagi gitu dengan rekan-rekan kerja di sini gitu. Jika Anda diterima kerja di perusahaan kami gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Anda. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Mas Stephen. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Untuk proses selanjutnya, saya akan kabari kepada Anda dalam waktu 14 hari kerja. Apabila dalam 2 minggu tersebut kami tidak memberikan kabar, mohon maaf. Berarti Anda belum sesuai dengan yang kami inginkan sebagai kandidat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara untuk lowongan liaison engineer untuk pelamar wanita. Dan di sini udah ada Mbak Farah Fauzia sebagai pelamar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya bagian dari tim HR. Di sini saya Ian dari PT Teknobuana Global Indo. Sebelumnya, saya akan membahas sistem rekrutmen di awal seperti tahapan dan jangka waktu untuk memperkenalkan diri Anda gitu. Nah, sebelumnya Anda sudah melalui proses-proses sebelumnya seperti proses dokumen dan proses lainnya. Sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Nah, Mbak Farah gitu. Apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Pak. Kabar saya baik. Oke. Sebelumnya saya pengen tahu dulu gitu tentang diri Anda gitu. Coba ceritakan tentang diri Anda. Baik. Perkenalkan, saya Farah Fauzia, fresh graduate jurusan Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa pada tahun 2021. Saat ini kegiatan saya selain membantu orang tua, saya aktif mencari pekerjaan dan mengikuti berbagai pelatihan seperti K3, dan saya juga mengikuti webinar yang akan menambah skill saya. Oke. Nah,
Anda di sini melamar sebagai liaison engineer. Apa sih motivasi Anda bekerja di perusahaan kami gitu? Motivasi saya merasa kualifikasi yang diberikan sebagai liaison engineer ini sesuai dengan jurusan dan skill yang saya miliki, sehingga saya merasa tertantang untuk bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan Bapak. Baik. Nah, di sini kan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya pengen tahu gitu, apa sih kelebihan yang Anda miliki gitu? Sebagai fresh graduate, saya belum memiliki banyak value karena value tersebut boleh digali melalui pengalaman sebelumnya ya Pak. Seperti saya memiliki soft skill yang memang dapat diaplikasikan sebagai hal basic di dunia kerja. Misalkan saya memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, berkomitmen terhadap pekerjaan. Hal ini saya dapatkan pengalaman dari kerja praktek sebelumnya, dan saya melihat bahwa sebagai pekerja di perusahaan itu bersikap seperti apa, saya sudah mengetahui, dan saya senang untuk mempelajari hal baru, Pak. Baik. Nah, coba sekarang gitu, apa sih yang menjadi kekurangan Anda gitu, dan apa yang harus Anda perbaiki untuk memperbaiki kekurangan itu? Untuk kekurangan saya itu, saya merasa belum mampu untuk mendengarkan pendapat orang lain, Pak. Namun, saya belajar hal tersebut adalah hal yang kurang baik, sehingga saya terus memperbaiki sifat tersebut, Pak. Nah, untuk rencana Anda gitu 5 tahun ke depan itu apa sih? Untuk rencana saya dalam waktu 5 tahun ke depan, saya akan targetkan gitu. Saya dalam kedepannya adalah menjadi seorang ahli dalam pekerjaan tersebut, karena dengan mempelajari semua aspek dalam 3 tahun pertama dan setelahnya, saya ingin menjadi kepala bagian di posisi ini dengan cara saya mengikuti berbagai pelatihan agar saya siap untuk memberikan tanggung jawab dalam memanage tim saya nanti. Baik. Nah, Anda tadi sudah memiliki beberapa klasifikasi yang kita butuhkan itu. Nah, apa sih, mengapa gitu kami harus merekrut Anda gitu sebagai liaison engineer di perusahaan ini? Nah, Anda kan sudah memiliki beberapa klasifikasi yang kita butuhkan untuk seorang liaison engineer gitu. Nah, mengapa sih kami harus merekrut Anda gitu? Yang pertama, menurut saya mempunyai kelebihan, yaitu telah menelaah atau mempelajari apa yang terjadi di perusahaan sebelumnya. Seperti pengalaman saya yaitu PKL ya Pak. Menurut saya itu kelebihan yang emang membuat daya tarik perusahaan Bapak merekrut saya, karena saya bisa menganalisis atau sebelumnya berpengalaman terhadap di perusahaan, seperti dunia kerja itu seperti apa, karena di posisi tersebut emang saya telah mengikuti pelatihan atau sebelumnya juga webinar sebelumnya, itu menjadi poin yang sangat penting untuk Bapak merekrut saya. Nah, apa sih gitu yang sedang Anda lakukan di luar waktu bekerja gitu? Coba juga ceritakan hobi Anda gitu. Untuk hobi saya di waktu senggang sebagai fresh graduate, yang pertama saya mengikuti pelatihan ya Pak, pelatihan dan mencari-cari pekerjaan. Dan hobi saya itu, saya setiap hari itu olahraga pagi Pak. Itu hobi saya untuk menjadi hidup ini lebih sehat dan teratur. Saya akan membiasakan seperti itu, karena nanti di dunia kerja saya akan dituntut seperti itu juga Pak. Baik. Nah, kan culture di perusahaan beda-beda ya. Nah, pernahkah Anda menghadapi rekan kerja yang tidak sependapat dengan Anda?
Bagaimana juga cara Anda mengatasi situasi tersebut? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa kekurangan saya ini sulit untuk mendengarkan pendapat orang lain. Tapi saya mengatasinya dengan mengikuti webinar-webinar diskusi tentang edukasi atau topik yang lainnya juga, agar saya bisa mengatasi hal konflik tersebut dengan musyawarah, diskusi, berbagi pengalaman dalam dunia kerja, meskipun saya sebenarnya belum yang namanya berpengalaman di dunia kerja, Pak. Baik. Nah, jika Anda diterima gitu, lingkungan kerja seperti apa sih yang Anda inginkan gitu? Pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang dan aktif memberikan kontribusi. Misalkan dari berbagai macam aspek, siapapun itu, saya juga nyaman bekerja dengan situasi di mana tidak ada yang batasan, artian bukan batasan seperti tidak ada batasan antara bawahan dengan atasan itu tidak sopan atau tidak memiliki attitude ya Pak. Semuanya pasti ada batasan. Cuman yang saya ingin itu berkomunikasi masalah hambatan yang terjadi di dunia pekerjaan ini secara lancar. Seperti itu, Pak. Baik. Jika Anda diterima di perusahaan kami gitu, berapa gaji yang Anda inginkan gitu? Setelah saya lihat di riset gitu ya, Pak, lihat dari UMR daerah dan hitungan kembali kebutuhan hidup di kota tersebut, ternyata di kisaran 4-5 juta, Pak. Baik. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya atau perusahaan kami? Baik, ada Pak. Apa itu? Apa yang Bapak senangi ketika Bapak bekerja di perusahaan ini? Oke. Perusahaan ini sangat menjunjung rasa kekeluarganya. Jadi di sini itu benar gitu. Di sini itu tidak ada batasan dalam bersosialisasi gitu, maupun atasan atau bawahan gitu. Kita itu sama gitu. Jadi kita menjunjung rasa kekeluargaan di sini itu sangat tinggi. Tetapi jangan lupa juga kita juga harus menghormati yang lebih tua daripada kita gitu. Kita juga harus menerapkan norma etika gitu. Etika profesinya juga harus dipakai, oke? Begitu. Baik. Nah, baik Mbak Farah gitu. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan terakhir dari saya gitu. Untuk proses selanjutnya, saya akan kabari Anda dalam waktu 14 hari kerja. Apabila dalam 2 minggu tersebut saya tidak memberi kabar, mohon maaf ya, berarti Anda belum sesuai dengan yang kami inginkan sebagai kandidat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi.